Iya. Terus selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan di kondisi yang sama-sama kita alami seperti ini, kita masih bisa menjalankan aktivitas perkuliahan dengan sewajarnya, meskipun nanti ada beberapa hal yang kita harus bisa beradaptasi ya. Nah, sesuai dengan tema hari ini, untuk kegiatan Open Talk untuk khusus hari ini kita spesifikkan membahas tentang PKL. Nah, PKL ini merupakan salah satu hal yang perlu kita adaptasi dengan cepat dengan kondisi seperti ini, karena semua kegiatan kita harus lakukan secara daring, maka PKL ini mau tidak mau juga akan terimbas juga, terutama bagi mahasiswa yang sekarang semester 6 yang nanti berencana mengambil PKL di liburan semester genap nantinya. Nah, ada beberapa surat edaran yang sudah dibuat oleh pihak fakultas yang berlaku juga untuk semua prodi yang ada di Filkom. Ini nanti ada 3 surat edaran yang nanti akan saya tunjukkan dan saya kira juga sudah di-share di webnya Filkom. Nanti kita akan coba cermati satu persatu karena nanti setiap mahasiswa mengalami kondisi yang tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Nah, yang pertama di sini mengenai surat edaran tentang pelaksanaan praktek kerja lapangan secara daring ya. Surat edaran ini menjadi panduan untuk pelaksanaan PKL khusus untuk periode Maret sampai dengan Agustus 2020. Untuk periode selanjutnya kita juga belum tahu apakah masih menggunakan surat edaran ini atau tidak, karena kita juga harus melihat kondisi kedepannya nanti seperti apa. Tapi yang jelas untuk periode Maret sampai Agustus 2020 ini nanti berlaku surat edaran yang ini. Oke. Sambil ngecek, Sania bisa didengar ya suara saya ya? Bisa, Pak, bisa. Saya lanjutkan kalau bisa, karena tidak ada feedback, saya harus memastikan. Nah, yang pertama ya, di sini mahasiswa diperbolehkan melakukan PKL pada institusi yang sudah didaftarkan sebelumnya, kalau misalkan institusi itu mengizinkan pelaksanaannya secara online atau secara daring. Atau intinya tempat PKL yang sebelumnya sudah diajukan dan diterima, itu tempat PKL-nya tidak masalah dilakukan sebagian besar secara daring. Meskipun ada beberapa kemungkinan kalian harus ke sana, tapi sebisa mungkin dilakukan secara daring. Intinya kalau misalkan tidak ada keberatan dari pihak yang bersangkutan, tidak masalah. Nah, nanti supaya ada penerimaan secara resmi menggunakan daring, nanti bagi perusahaan yang mengizinkan, kita meminta ada surat penerimaan yang jelas, PKL mahasiswa yang nanti akan dilakukan bisa dilakukan secara daring. Karena kita juga harus membuat laporan apakah perusahaan itu memang melaksanakan secara daring atau tidak. Sehingga bagi mahasiswa semester 6 yang sudah mengajukan PKL dan tempat institusinya itu mengizinkan, nanti coba dikonfirmasi untuk meminta, ini surat pernyataan boleh mengizinkan
mahasiswa yang bersangkutan bisa mengerjakan PKL secara daring. Lalu yang kedua, bagi mahasiswa atau kelompok mahasiswa yang telah mendapatkan persetujuan pelaksanaan PKL pada institusi tertentu, diharap melakukan konfirmasi kesediaan institusi tersebut untuk pelaksanaan PKL dalam bentuk daring ya, tadi ya, menjadi bagian dari poin 1. Dalam hal ini, institusi tersebut tidak berkenan untuk melaksanakan secara daring, maka mahasiswa dapat mengkonfirmasi pembatalan PKL. Jadi kalau misalkan institusi sebelumnya sudah menerima, lalu ternyata tidak bisa dilakukan secara daring, nanti harus ada konfirmasi juga dari pihak tempat PKL bahwa tidak mengizinkan mahasiswa PKL secara daring. Nah, nanti segera mahasiswa yang bersangkutan untuk mengkonfirmasi pembatalan PKL pada instansi tersebut dan segera mencari institusi lain yang membolehkan PKL secara daring. Dalam hal proses pembatalan PKL ini nanti mahasiswa harus melaporkan ke pihak jurusan ya, supaya nanti kita juga punya rekapitulasinya. Kalau misalkan tempat institusi yang bersangkutan tidak bisa melakukan PKL secara daring. Sehingga nanti kalau misalkan tempat PKL itu membutuhkan surat pembatalan, nanti kita juga bisa membantu untuk membuatkan surat bahwa PKL yang sebelumnya diajukan dibatalkan dengan alasan misalkan tidak bisa melakukan PKL secara daring. Nah, yang ketiga, sebagai dampak dari poin yang nomor 2, di sini Filkom sebagai institusi nanti akan menawarkan sejumlah bentuk pekerjaan yang dapat disetarakan dengan pelaksanaan PKL. Ini tujuannya untuk mengantisipasi kalau misalkan ternyata banyak dari mahasiswa yang sudah mengajukan PKL ke sebuah institusi dan institusinya menolak, kita di Filkom nanti akan menyiapkan beberapa bentuk pekerjaan yang nanti dapat disetarakan dengan pelaksanaan PKL. Pekerjaan tersebut nanti yang akan kita sediakan itu bisa diselesaikan dalam waktu 2-4 bulan. Nanti mahasiswa dapat mengajukan permohonan untuk melakukan PKL di Filkom melalui mekanisme yang nanti akan diumumkan secara terpisah dari edaran ini. Ini sedang kita bahas di level fakultas. Lalu yang keempat, bentuk kegiatan PKL yang diselenggarakan atau yang disediakan oleh Filkom itu dapat diusulkan oleh unit-unit kerja yang ada di Fakultas Ilmu Komputer, misalkan dari unit fakultas itu sendiri, lalu dari unit jurusan, dari unit program studi, dari unit laboratorium, dari unit kerja lain, misalkan UJM, GJM, pengelola jurnal, ataupun unit-unit yang lain, itu nanti harus mendapatkan konfirmasi dulu dari ketua program studi. Mengenai topiknya bisa mengikuti topik yang nanti disediakan oleh unit yang ada di Filkom atau dari mahasiswa sendiri. Kalau misalkan punya ide, Pak, saya punya ide untuk membuat sebuah aplikasi yang memudahkan di unit Bapak. Nah, itu juga boleh diusulkan dari sisi mahasiswa itu sendiri. Tetapi semuanya harus melewati persetujuan ketua program studi dulu untuk mendapatkan pelayanan. Nah, mekanisme pengusulan dari mahasiswa akan diatur oleh jurusan atau program studi. Ini juga masih digodok sama jurusan, kira-kira prosedurnya seperti apa. Lalu kira-kira bentuk kegiatan apa yang nanti bisa dilakukan. Ini di poin 5 diberikan beberapa contoh bentuk kegiatan atau pekerjaan yang disetarakan dengan PKL. Misalkan yang umum itu biasanya pengembangan aplikasi khusus untuk menunjang kinerja dari unit-unit yang ada di Fakultas Ilmu Komputer. Atau kalau tidak fokus ke pengembangan aplikasi, misalkan fokus ke pengolahan data, ya, baik itu data penelitian atau pengabdian yang dilaksanakan oleh masing-masing dosen. Ada. Atau yang ketiga, pengembangan modul ajar, ya, atau konten pembelajaran mata kuliah tertentu di Filkom, karena di sini kita juga harus beradaptasi dengan sistem pembelajaran online. Misalkan ada yang menawarkan, Pak, saya ingin membuat konten pembelajaran tentang mata kuliah A, beserta misalkan modul pembelajarannya seperti apa. Nah, itu juga bisa
diakui secara PKL. Atau yang keempat, ini ada contoh yang lain, keterlibatan aktif sebagai sukarelawan Satgas misalkan untuk penanggulangan COVID-19 ataupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengabdian atau KKN itu nanti juga bisa diakui sebagai kegiatan PKN. Nah, nanti kegiatan seperti apa itu nanti harus diajukan bentuk kegiatannya ke ketua program studi untuk ditentukan ke lainnya. Nah, yang contoh-contoh yang lain nanti mungkin akan banyak yang boleh diajukan. Ini hanya 4 yang diberikan contoh. Mungkin kalau misalkan dari mahasiswa ada jenis bentuk kegiatan yang lain nanti bisa ditawarkannya. Nah, yang keenam, pembuatan laporan PKL dengan format tertentu ini juga diatur secara terpisah. Nanti akan di-share biasanya di webnya Telkom model pelaporannya seperti apa. Tapi saya kira tidak berbeda jauh dengan laporan yang sedang berlangsung karena tidak banyak ada perubahannya. Lalu yang nomor 7, setelah kegiatan PKL itu selesai, pelaksanaan SEMHAS dan pengumpulan laporan nanti akan dibahas di surat edaran yang kedua. Nah, sebelum nanti saya jelaskan edaran yang kedua, mungkin dari edaran yang pertama ini kalau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, karena dari sebagian mahasiswa yang di semester 6 saya kira lebih banyak fokus di surat edaran ini. Kalau di surat edaran selanjutnya mengenai seminar hasil mungkin ada hanya 2 atau 3 kelompok yang kemarin sudah menyelesaikan PKL pada waktu liburan semester ganjil di bulan Januari Februari. Itu hanya beberapa saja, tapi sebagian besar masih dalam tahap pengajuan untuk kegiatan PKL. Oke, silakan saya kembalikan lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan khusus untuk edaran ini, saya persilakan. Baik Pak, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Maaf Pak, saya mau bertanya. Ya, halo? Ya, itu untuk yang PKL yang poin 5 itu apakah langsung bisa diajukan atau lewat rekomendasi dari Filkom? Soalnya ada, misalkan saya udah kerjain project terus habis itu langsung saya PKL kan bisa nggak Pak? Kira-kira? Iya. Selama proyeknya ini sedang berjalan, nanti langsung diajukan saja. Nah, mekanisme pengajuannya seperti apa nanti ada di surat edaran selanjutnya. Yang Baik. selanjutnya akan saya jelaskan. Ya, baik Pak, makasih. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Ya, Pak. Ini saya Noval Faridi, Pak. Kemarin kan saya udah ngajuin PKL dan sudah ada surat balasannya, Pak. Tapi di surat balasannya itu ada keterangan bahwa kita harus masuk sesuai dengan jam kerja kantor tersebut. Nah, itu apakah kita harus minta surat balasan lagi atau gimana, Pak? Ya, jadi bagi mahasiswa yang sudah mengajukan tempat PKL lalu sudah dapat balasan dan diterima dengan kondisi yang normal, ya, yang harus masuk di lingkungan kerja setiap hari, yang harus dilakukan pertama konfirmasi dulu, karena dikonfirmasi apakah bisa PKL-nya dilakukan secara daring. Karena kita tidak mengizinkan PKL itu harus datang setiap hari di tempat institusi yang bersangkutan. Nah, nanti dikonfirmasi dulu secara daring bisa atau tidak. Kalau misalkan bisa dan di sana memungkinkan dan tidak ada masalah bagi instansi tersebut, ya lanjut saja, ya. Jadi harus dikonfirmasi dulu. Tapi kalau misalkan nanti dikonfirmasi ternyata tidak bisa, nah nanti ya mau tidak mau kita harus mengajukan pembatalan. Nah, terus Pak, kalau misalnya bisa nih Pak secara personal, apakah kita harus minta surat balasan lagi dengan isi bahwa kita diizinkan untuk PKL daring gitu Pak? Atau hanya secara personal aja Pak? Ya, intinya ada konfirmasi dari pihak sana meskipun lewat email tidak apa-apa ya. Yang penting kita ingin memastikan ya, informasi dari pihak sana, oh bisa dilakukan secara daring. Ya, jadi meski bisa dilakukan secara daring atau tidak,
itu tetap harus ada konfirmasi dari pihak sana meskipun hanya lewat sebatas email ya, supaya nanti kita dapat datanya, oh ini bisa diterima secara daring, oh ini tidak bisa diterima secara daring, sehingga kalau misalkan tidak bisa diterima, maka kan yang harus kita lakukan kan melakukan pembatalan ke pihak mereka, karena secara resmi kan kita meminta dengan baik dengan surat dari fakultas. Kalau misalkan mereka tidak bisa, ya kita memohon untuk melakukan pembatalan supaya nanti komunikasinya juga berjalan dengan baik. Oke. Baik, terima kasih Pak. Silakan yang lain. Saya ingin menanyakan Pak. Ya, Mas. Jadi saya Khairi dari angkatan 2017. Ini saya mau menanyakan Pak, kira-kira untuk pengajuan PKL itu nanti selambat-lambatnya tanggal berapa ya Pak? Terus untuk yang list dosen pembimbingnya yang kira-kira masih tersedia juga mungkin siapa saja gitu Pak dosennya Pak? Terima kasih. Ya. Untuk pengajuannya di sini tidak ada tanggalnya ya. Yang jelas nanti proses pelaksanaannya antara dilakukan antara bulan Maret sampai bulan Agustus. Kalau misalkan nanti bisa secepatnya itu lebih baik ya. Dengan ketentuan berlaku selama 2 sampai 4 bulan. Jadi kalau misalkan katakanlah worst case-nya dari Agustus ditarik ke belakang Juni, itu berarti terakhir untuk bisa mengajukan. Kalau bisa sebelum Juni ya, supaya nanti bisa dialokasikan ke tempat-tempat yang nanti kira-kira bisa digunakan untuk PKL. Nah, untuk penentuan dosen pembimbing itu sendiri, penentuan dosen pembimbing itu nanti akan ditentukan oleh program studi yang nanti bisa dikonfirmasi dari jenis kegiatannya. Nanti akan saya petakan kira-kira yang cocok siapa yang nanti akan melakukan yang menjadi dosen pembimbing. Kalau misalkan dari teman-teman nanti Pak saya sudah konfirmasi dengan dosen A, ya nanti tidak apa-apa, nanti dikasih rekomendasi dari dosen A untuk menjadi dosen pembimbing, karena memang sebelumnya proyeknya misalkan menjadi dosen A ya. Itu nanti tidak apa-apa. Oke, baik Pak. Jadi kalau misalnya untuk misalnya ada dari kelompok saya kan ini udah mengajukan ya Pak. Nah, cuman mungkin dari perusahaannya baru bisa memproses itu kira-kira di Juni awal sampai Juni pertengahan, sampai Juni akhir gitu misalnya Pak. Itu masih boleh nggak ya Pak kira-kira? Bisa dilakukan secara daring atau tidak, intinya itu aja. Oh gitu. Ya. Nanti kalau misalkan bisa segera diproses saja. Oh iya ya Pak. Untuk, jadi mengenai tanggal yang kemarin sebelumnya diberlakukan itu kalau misalkan dengan kondisi seperti ini ya kita harus menyesuaikan. Nah, pasti ada beberapa sebagian dari mahasiswa yang PKL-nya tidak menerima secara daring sehingga mau tidak mau kan harus mengajukan ulang. Oke Pak. Silakan yang lain. Baik, mungkin ada. Oh iya, silakan. Permisi Pak Isah, mau bertanya. Di tempat PKL saya itu sudah diizinkan untuk mengerjakan secara daring. Tapi kalau bisa tetap harus kalau memang situasi sudah mendukung, diharapkan nanti tetap datang ke kantor untuk mendapatkan pengalaman kerja. Kira-kira diizinkan atau tidak ya Pak ya? Sudah boleh atau bagaimana? Ya, ini yang kita minta pelaksanaannya secara daring ya. Secara daring ini kita tidak bisa menentukan intensitas kalau misalkan harus datang ke kantor itu berapa kali. Nah ini agak susah nih. Kalau misalkan tidak 90% lebih daring, mending mengundurkan diri aja ya. Karena nanti kalau misalkan ada apa-apa itu nanti yang akan kena adalah dari institusinya.
Ya. Oh, baik Pak, terima Tapi kasih. tergantung dari tempatnya di mana tempatnya. Kami di Kominfo Pak, jadi Kominfo. kalau di dinas Kominfo Magetan itu secara personal oleh kepala divisi pengembangan IT-nya Mhm. diizinkan. Cuman kalau untuk dapat surat magang memang tidak bisa. Jadi bisa dikerjakan secara daring, Mhm. tapi tidak bisa dapat surat magang dari apa Kesbangpolnya. Ya. Tapi nanti untuk administrasi masih bisa ya, maksudnya untuk menentukan penilaian Bisa Pak. atau menuliskan surat. Oh, ya. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan bisa dilobby secara daring, tetap dilakukan saja. Oke, baik Pak. Terima kasih. Oke. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Permisi Pak, mau bertanya. Ya, silakan Mbak. Jadi kemarin kan kita dari kelompok saya tuh di Bea Cukai Malang sudah bertanya ke bagian HRD-nya yang mengatasi soal PKL ini ya Pak. Terus ketika kita menanyakan apakah bisa dilakukan secara daring, kebetulan dari pihak Bea Cukainya bilangnya tuh bilangnya akan dikonfirmasi lagi gitu Pak. Nah, kalau dijawab seperti ini, kira-kira kita harus menunggunya tuh sampai kapan ya Pak untuk apakah melakukan pembatalannya itu kira-kira ditunggu sampai jangka waktu berapa lama gitu Pak? Ya, kalau misalkan ingin melakukan konfirmasi ya, sebisa bulan inilah ya, bulan ini harus mendapatkan konfirmasi dari institusi, baik itu diterima secara daring ataupun tidak, supaya nanti bisa segera dilakukan tindak lanjut ya, karena nanti kan minggu bulan ini kan kita juga sudah mau selesai di akhir semester ya, jadi sebisa mungkin konfirmasi lebih cepat di akhir bulan ya, paling lambat ya, lebih cepat lebih bagus, supaya nanti tidak mengambang. Kalau misalkan dibuat mengambang ya mending membatalkan saja, langsung mencari kepastian yang kira-kira bisa dilakukan secara daring. Baik Pak, terima kasih banyak. Oke, silahkan untuk yang lain kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, mungkin ada lagi. Oh ya Pak, maaf, Baik. saya mau bertanya lagi. Saya kali dari angkatan 2017 ingin memastikan lagi aja sih Pak. Ini mungkin untuk yang PKL daring secara daring ini arahan atau emang sudah jadi peraturan ya Pak? Maksudnya kalau misalnya arahan tuh mungkin sekedar anjuran saja, tapi kalau misalnya peraturan berarti emang kalau misalnya dilanggar berarti ada denda atau hukuman tersendiri gitu Pak? Ya, ini sudah peraturan ya, jadi memang diminta harus secara daring. Jadi nanti kalau misalkan dari institusi tidak bisa secara daring ya mending langsung membatalkan saja. Ya, itu aja. Ini bukan anjuran lagi, ini harus dilakukan secara daring. Baik Pak, terima kasih Pak. Pak, saya mau bertanya Pak. Saya Anan dari angkatan 17. Untuk PKL-nya ini masih bisa ganti nggak Pak? Maksudnya ini suratnya ini tuh masih bisa diupdate lagi nggak tergantung situasi gitu Pak? Oke. Maksudnya ganti tempat atau ganti apa? Maksudnya misal situasinya itu udah membaik di bulan Juni, apakah surat ini masih tetap berlaku atau bisa berubah sesuai dengan update kondisi gitu Pak? Ya. Karena ini surat ini kan diberlakukan antara Maret sampai Agustus ya. Jadi kalau kalian PKL-nya di antara Maret sampai Agustus, penting langsung mengikuti surat edaran ini. Karena prediksinya
Ya ini sudah ada hitung-hitungannya kemarin ya. Diprediksi ini kan puncaknya kan masih nanti setelah Lebaran ya Juni ya. Mei, April, Mei, ya bulan Juni itulah ya. Jadi kita tidak ingin mengambil resiko ya. Kalau misalkan nanti tetap menunggu sampai kondisi normal, nanti kemungkinan tidak akan kesampaian. Penting langsung dipastikan aja yang secara daring, bisa daring atau tidak. Daring itu working from home gitu ya Pak? Misalnya nggak langsung di onsite di lokasinya silakan. gitu ya? Ya, gimana? Jadi kalau daring itu maksudnya working from home gitu ya Pak? Nggak di kantornya gitu ya? Iya, tidak datang ke kantor. Ya udah Pak, terima kasih. Ya, silakan yang lain. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi sebelum sesi tanya jawab yang pertama ditutup. Baik Pak, saya rasa sudah cukup untuk sesi tanya jawab yang pertama. Silakan dilanjut. Ya, terima kasih ya. Ini saya lanjutkan lagi untuk surat edaran yang kedua. Di sini mengenai administrasi ya, mengenai administrasi dari SOP, dari prosedur PKL secara daring, mulai dari pengajuan pendaftaran PKL sampai nanti seminar hasilnya. Nah, sekarang mengenai prosedur pengajuan pendaftaran, sebenarnya sama untuk mengenai prosedurnya, cuma di sini kita melayani mekanisme secara online ya, atau daring. Nah, yang pertama, mahasiswa mengajukan permohonan persetujuan PKL form 1A melalui Google Form dengan mengisi form PKL 1A daring. Jadi mengenai lokasinya di mana nanti bisa ditanyakan ke Permit ya, ke Mas Ika. Lalu yang kedua, staf program studi mengajukan kepada ketua program studi untuk penentuan dosen pembimbing. Lalu yang ketiga, ketua program studi memberikan rekomendasi nama dosen pembimbing. Nanti di sini bisa kalau misalkan kalian sudah memiliki dosen pembimbing dengan catatan karena proyeknya dikasih oleh dosen pembimbing yang bersangkutan. Lalu yang keempat, di sini staf program studi mencetak form 1C dan 1D, kemudian mengajukan persetujuan ke ketua jurusan melalui staf administrasi jurusan. Ini untuk internal administrasi di prodi dan jurusan. Lalu ketua jurusan memberikan pengesahan form 1C dan 1D. Lalu yang keenam, staf administrasi jurusan melakukan scanning form 1C, 1D yang telah mendapatkan persetujuan dari ketua jurusan untuk selanjutnya dikirimkan ke masing-masing pengajuan atau ke mahasiswa melalui email atau mekanisme lainnya. Lalu yang ketujuh, mahasiswa mengirimkan surat pengajuan PKL ke tempat PKL melalui email ataupun media lainnya. Lalu yang kedelapan, staf jurusan menyimpan berkas hard copy sebagai arsip. Jadi ini sebenarnya sebagian prosedur ini lebih banyak ke internal administrasi dari jurusan atau prodi. Ya, jadi nanti proses pengajuan pendaftarannya dari mahasiswa tidak perlu sama sekali untuk datang ke kampus ya. Nah, kalau misalkan yang sudah melakukan PKL dan belum selesai dan ingin melakukan perpanjangan PKL, ini ada beberapa kelompok yang kemarin sudah selesai melaksanakan PKL tetapi laporannya masih belum selesai, bisa melakukan perpanjangan PKL. Prosedurnya, yang pertama mahasiswa mengunduh formulir perpanjangan PKL, diisi, lalu ditandatangani. Mahasiswa menyampaikan ke dosen pembimbing secara daring untuk mendapatkan konfirmasi persetujuan secara tertulis. Lalu jika mahasiswa tidak mendapatkan respon dalam waktu 3 kali 24 jam dari dosen pembimbing, maka konfirmasi persetujuan dilakukan ke ketua program studi dengan mekanisme yang sama dengan langkah nomor 2.
Lalu yang keempat, mahasiswa mengajukan perpanjangan PKL melalui Google Form disertai mengunggah form PKL 3E dan screenshot atau capture dari persetujuan dosen pembimbing atau ketua program studi. Lalu yang kelima, staf program studi mencetak form pengajuan perpanjangan PKL dan bukti persetujuan dosen pembimbing ke staf administrasi untuk diminta tanda tangan ke ketua program studi dan ketua jurusan, ketua program studi dan ketua jurusan memberikan persetujuan dan tanda tangan. Lalu yang ketujuh, staf administrasi melakukan arsip ya dengan menyiapkan dari berkas yang sudah ditandatangani secara resmi. Oke, sampai sini dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, terutama mengenai kalau perpanjangan saya kira tidak ada masalah karena kemarin sebagian dari dua kelompok itu sudah melakukan perpanjangan dan dalam proses yang menjadi permasalahan umum sekarang adalah pengajuan pendaftaran PKL ketika setelah ditanyakan ke pihak institusi dan ternyata tidak bisa melakukan secara daring, maka secara otomatis mahasiswa tersebut harus mengajukan pendaftaran PKL ulang ke institusi yang bisa menerima secara daring. Oke, silakan kalau ada yang mau didiskusikan mengenai pengajuan pendaftaran PKL. Baik, yang mau bertanya dipersilahkan. Oke, saya kira jelas semua ya, karena ini hanya teknikal saja dan saya kira kalau dari anak Fakultas Ilmu Komputer tidak begitu masalah kalau misalkan melakukan administrasi secara online ya. Nah, yang selanjutnya mengenai pengajuan seminar hasil PKL, ini meskipun kalian nanti masih jauh, masih belum mengalami seminar hasil PKL dan kemungkinan nanti ketika kalian selesai melaksanakan PKL, seminar hasilnya bisa kembali lagi ke normal karena biasanya PKL ini seminarnya kalau dilaksanakan di bulan semester genap itu dilakukan setelah UTS atau pada waktu UTS di semester ganjil. Nah, ini khusus untuk mahasiswa yang memang ketika seminar hasil masih dalam kondisi yang harus daring ya. Yang pertama, mahasiswa menyusun laporan kegiatan laporan dengan pembimbingan secara daring dengan dosen pembimbing, mengajukan persetujuan laporan PKL yang sudah selesai dengan via daring dengan dosen pembimbing. Lalu yang ketiga, mahasiswa mendaftarkan seminar hasil PKL melalui Google Form yang disediakan oleh jurusan. Nanti banyak form yang harus diisi ya. Lalu mahasiswa mengumpulkan hard copy via online yang sudah disetujui oleh dosen pembimbing. Lalu staf prodi meminta persetujuan kepada dosen pembimbing, mahasiswa menunggu penjadwalan dan informasi dan tata cara seminar akhir. Lalu prosedur pelaksanaan seminar PKL ini secara umum, ini tidak akan saya bacakan satu-satu, intinya secara umum nanti seminarnya dilakukan secara daring. Ya, secara daring bisa antara dosen penguji dengan kelompok mahasiswa PKL ya nanti seperti sekarang kita lakukan menggunakan Google Meet ataupun aplikasi yang lain, intinya yang bisa mempertemukan antara dosen penguji dengan mahasiswa PKL yang presentasi semhas bisa ketemuan atau tatap muka di aplikasi. Jadi intinya seperti itu. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan. Saya kira tidak ada yang ditanyakan ini ya, karena ini memang belum mengalami banyak yang mengalami ya. Nanti akan kita jelaskan lagi lah kalau misalkan nanti katakanlah kalian sudah melakukan PKL secara daring, nanti akan kita jelaskan di OpenTab yang selanjutnya mengenai bagaimana mekanisme sampai nanti kalian menyelesaikan seminar hasil PKL dan laporannya. Oke, yang terakhir, ini saya kira tidak usah dijelaskan karena edaran ini dulu awalnya untuk merespon PKL ini dilakukan secara daring atau tidak,
yang nanti bagi mahasiswa yang belum mengajukan PKL dari awal. Jadi yang poin penting dari surat edaran itu adalah untuk kondisi sekarang ya, kondisi sekarang mahasiswa semester 6 itu adalah yang surat edaran yang pertama tadi mengenai pelaksanaan PKL secara daring. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan yang lain mengenai khusus PKL. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan, tapi sebelum bertanya mohon untuk memberitahu nama dan dari angkatan berapa. Izin bertanya Pak, nama saya Renata dari Angkatan 2017. Untuk proyek yang di Filkom sendiri itu tetap di kelompok yang sama atau individu ya Pak? Ya, oke Mbak Renata ya, mengenai proyek yang nanti ditawarkan di Filkom ataupun yang ditawarkan oleh mahasiswa sendiri untuk dilakukan di unit yang ada di Filkom, karena proses pengajuannya ulang nanti silakan disesuaikan dengan kondisi proyek yang ada. Boleh dengan kelompok yang sama, boleh di rombak lagi anggota kelompoknya atau bahkan individu ya. Tapi sebisa mungkin kelompok ya, karena eman-eman ketika ada satu proyek yang bisa dihandle oleh 3 orang, katakanlah 3 orang lalu dilakukan oleh 1 orang, nanti slotnya sia-sia nih. Karena memang banyak yang nanti mungkin dari mahasiswa yang harus mendapatkan proyek yang ada di Filkom. Jadi dioptimalkan nanti anggotanya. Jadi kalau misalkan yang sebelumnya Pak, saya kemarin kontaknya ketika mengajukan PKL sendiri atau 2 orang, dan nanti ketika katakanlah di institusinya tidak bisa daring lalu mengajukan PKL di Filkom, ya nanti pasti dioptimalkan satu kelompok 3 orang. Gitu Mbak Nina. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Pak, saya izin bertanya lagi Pak. Noval dari Angkatan 2016. Untuk yang keterlibatan aktif sebagai sukarelawan itu, apakah tetap ada laporan dan cemasnya atau enggak Pak? Terima kasih Pak. Ya, jadi PKL itu kan sebenarnya ada 3 model ya. Yang pertama PKL di institusi atau di lingkungan dunia kerja. Lalu yang kedua KKN atau sifatnya kegiatan pengabdian. Lalu yang ketiga magang ya. Nah, ketiga model ini itu tetap mengikuti prosedur pelaporan yang sama. Meskipun Anda nanti masuk ke bagian KKN atau pengabdian, di situ misalkan keterlibatannya model KKN-nya adalah menjadi anggota Satgas ya. Nah, ketika menjadi anggota Satgas itu sebisa mungkin ya kegiatan yang dilakukan di sana adalah sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Jadi kalau misalkan kalian di dalam tim Satgas itu dari Filkom ya, kontribusi terbesarnya usahakan di bidang teknologi informasi, sehingga nanti pelaporan yang dibuat di pelaporan kegiatan PKL-nya ya nanti mengenai kontribusi dari teknologi informasi apa yang bisa Anda berikan ke tim Satgas ya. Ya, jadi sama ya. Itu Mas Novel. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Baik, apakah ada pertanyaan lagi?
pembahasannya sudah cukup, saya kira. Oh baik Pak, mungkin tidak ada yang ditanyakan lagi. Silakan Pak, mungkin ada yang belum disampaikan atau ada tambahan? Ya, untuk penutup ya, jadi memang kondisi saat ini merupakan kondisi yang sebelumnya kita tidak prediksi, sehingga dari semua elemen yang ada di Universitas Brawijaya termasuk di Filkom itu harus bisa beradaptasi dengan kondisi era sekarang. Meskipun proses adaptasi yang terjadi di era atau di kondisi sekarang itu sebagian besar bidang kita sebenarnya, sehingga kita di sini harus sebisa mungkin untuk bisa melakukan adaptasi dengan baik. Dan beberapa permasalahan pasti muncul karena di dalam proses adaptasi itu pasti tentu kita harus banyak melakukan perubahan dari yang normalnya. Sehingga kalau misalkan ada permasalahan apapun nanti bisa dijembatani lewat dari himpunan. Kalau bidang akademik ya nanti seperti sekarang, nanti silakan kalau misalkan ingin diakomodasi dari pihak himpunan. Yang penting komunikasinya dua arah, sehingga nanti informasi-informasi yang bias itu bisa kita minimalisir. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan Open Talk PKL hari ini. Nanti tentu banyak kegiatan Open Talk yang lain untuk bisa menyampaikan prosedur-prosedur apa saja yang nanti akan kita sesuaikan, dan tetap jaga kesehatan, dan nanti kita mudah-mudahan bisa melewati kondisi saat ini dengan lancar dan banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kondisi saat ini. Terima kasih, saya tutup untuk kegiatan Open Talk hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktunya. Mungkin sekian Open Talk kali ini. Ditunggu press release terkait notulensi dan hasil record pertemuan ini. Terima kasih.